Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yusrihu ala dini kulli walau kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam utirahu qabla ay yusallu ala rutab fa illam yakun rutab fatmirat fa illam takun tumirat asawati mimmahi. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita kembali bisa menghadiri sholat berjamaah, yaitu sholat subuh yang merupakan sholat yang disaksikan oleh para malaikat dan mempunyai keutamaan yang sangat besar, yaitu sama dengan dunia dan isinya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan petunjuk beliau melalui wahyu Allah sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini, semoga sampai pada akhirat nanti kita diberikan oleh Allah ganjaran berupa pahala dan surga yang kita idam-idamkan. Bapak-bapak jemaah, ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah, pada pagi ini saya kembali akan memberikan kultum yang telah saya sampaikan tadi berlandaskan kepada hadis dari Anas bin Malik, hadis riwayat Abu Dawud, yang artinya dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berbuka puasa sebelum sholat dengan rutab atau kurma basah. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering, dan jika tidak ada tamar, beliau meminum sedikit air. Bapak-bapak jemaah ibu jemaah subuh rahimakumullah, dari hadis ini ada beberapa hikmah yang terkandung yang dapat kita petik. Yang pertama, kita dianjurkan untuk bersegera dalam berbuka puasa. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk berbuka puasa dengan rutab, yaitu kurma basah. Kemudian kalau tidak ada, kita dianjurkan dengan amar atau kurma kering. Kalau tidak ada, kita dianjurkan berbuka puasa dengan air. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW dengan beberapa buah kurma beliau berbuka sebelum sholat. Di sini mempunyai makna yang cukup besar. Bahwasanya orang yang dalam keadaan berpuasa itu biasanya perutnya kosong dari makanan, sehingga fungsi-fungsi tubuh yang dimana liver mengolah makanan tidak mendistribusikan makanan pada saat kita sedang berbuka puasa, sehingga makanan yang paling cocok untuk liver pada saat itu adalah yaitu kurma basah, di mana kurma ini mengandung cukup gula, sehingga gula sangat dibutuhkan sekali pada saat berbuka puasa untuk membentuk kembali energi dalam tubuh. Sementara kurma merupakan buah yang sangat cocok karena mengandung energi dan karbohidrat di dalam berbuka puasa. Kemudian yang keempat, air adalah pembersih daripada usus. Di saat kita berbuka puasa, usus kita dalam keadaan panas karena usus selalu berfungsi untuk mencerna makanan, di mana makanan tidak ada dicerna lagi, sehingga makanan-makanan yang ada di dalam tubuh itu akan dicerna, sehingga racun-racun itu juga akan dicerna untuk dibersihkan. Disinilah usus mempunyai fungsi yang bekerja keras, sehingga usus akan cepat panas,
sehingga pada saat kita berbuka puasa, airlah pendingin, karena kita tahu adalah air sebagai pendingin alamiah di dalam tubuh kita. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh rahimakumullah, Ibnu Qayyim mengomentari hadis ini bahwasanya cara Rasulullah berbuka puasa dengan berapa kurma atau seteguk air ini merupakan pilihan yang sangat baik. Karena saya sudah sampaikan tadi bahwasanya kondisi tubuh pada saat kita berpuasa tidak ada makanan yang kita peroleh, sehingga fungsi hati, fungsi usus, fungsi lambung memberikan sesuatu yang sangat tidak memungkinkan untuk mengkonsumsi makanan, sehingga hati atau liver membutuhkan makanan yang basah atau yang cukup mudah dicerna. Disitulah Ibnu Qayyim mengomentari bahwasanya pilihan kurma atau air adalah pilihan yang terbaik pada saat di mana makanan kita butuhkan untuk cepat menjadi energi, untuk cepat menjadi sumber untuk kebutuhan kita, di mana energi daripada kurma atau karbohidrat daripada kurma merupakan pilihan yang sangat tepat sekali. Itulah komentar Ibnu Qayyim. Sementara komentar daripada Dr. Hasyim Ad-Durawi dalam Ramadan wa Tibun atau Ramadan dan pada pengobatannya adalah di mana pada saat tubuh butuh yaitu zat gula, yaitu glukosa dan glukosa, di mana gula adalah zat yang sangat cepat diserap dalam tubuh dalam 5 sampai 10 menit, sehingga gula membutuhkan waktu yang relatif singkat untuk bisa dikembalikan kepada tubuh, di mana tubuh membutuhkan kebutuhan asupan gizi yang cukup untuk pada saat kita berbuka puasa. Disinilah fungsi daripada kurma, di mana kurma memberikan kebutuhan gula atau fruktosa atau glukosa di dalam tubuh kita. Sementara kalau kita makan makanan yang seperti beras atau nasi, itu membutuhkan waktu 3 sampai 4 jam baru bisa dicerna oleh tubuh, sehingga lambat sekali. Mungkin kita bisa lihat bahasanya orang yang mungkin bersahur dengan beberapa kurma dibandingkan dengan orang yang bersahur dengan makanan lain, itu akan lebih cepat tenaganya orang-orang yang bersahur dengan kurma atau beberapa butir kurma, sehingga makanan-makanan yang kita butuhkan pada saat berbuka puasa adalah makanan yang mengandung gula. Disinilah fungsi daripada kurma. Akan tetapi Nabi memilih ini bukan hanya sekedar memilih. Ini adalah wahyu daripada ilahi. Bahwasanya wahyu Allah membimbing makanan-makanan yang penuh gula, tidak seperti makanan-makanan lain yang mungkin kita rasakan manfaatnya, akan tetapi lambat dalam pencernaan makanan tersebut. Kalau kita lihat kurma dibandingkan dengan makanan yang mengandung manis, kurma lebih cepat, lebih relatif memberikan asupan yang lebih tinggi daripada minuman atau gula seperti sirup. Sirup memang rasanya manis, akan tetapi dalam hal pemberian energi, sirup lebih lambat daripada kurma. Sehingga kalau seandainya kurma tidak ada pada saat ini, di mana kurma mungkin kita akan sulit mendapatkan atau mahal harganya, Dr. Ad-Durawi menyampaikan bahwasanya bisa diganti dengan jus buah atau air yang mengandung madu atau air yang mengandung lemon atau mengandung asam seperti buah-buahan. Itulah fungsinya. Kalau seandainya di kita ini kita tidak cukup untuk mendapatkan kurma, bisa kita ganti dengan daripada jus buah. Tetapi yang paling baik adalah kurma, karena kurma mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, sementara yang lain itu tidak mengandung karbohidrat, hanya mengandung glukosa atau fruktosa, sehingga akan cepat memberikan kita pada penyakit yang namanya diabetes. Itulah Allah memberikan petunjuk pada Nabi bahwasanya makanan-makanan yang terbaik akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita dalam hal berbuka puasa. Kesimpulannya adalah kita memberikan makanan yang mengandung gula. Yang pertama, kita harus menggunakan kurma basah. Yang kedua, kita menggunakan tamar atau
kurma kering, kalau tidak ada yang terakhir adalah air, karena air adalah pendingin daripada tubuh, sehingga pada saat nanti kita tidak ada kurma, makanan yang lain akan siap, lambung akan siap menerima karena sudah didinginkan oleh air, sehingga makanan itu lebih mudah, lebih gampang untuk dicerna oleh lambung dan usus. Bapak-bapak jamaah subuh rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah, mohon maaf saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.